Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 19 Februari tahun 2026. Oke, Fik ya, hari ini udah mulai puasa semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga berkah gitu ya, lancar berkah dan manfaat kita puasa Ramadan. Jangan mikir lebarannya dulu, Ramadannya diselesaikan dulu ya. Dan yang Katolik juga ya mulai ya, Prapaskah ya. Udah mulai belum sih? Nggak hafal aku jadwalnya. Tapi banyak yang mulai puasa kan. Puasanya cuma beda sama kita. Nah, langsung saja nih ke market. Kemarin marketnya nggak jadi turun. Dia sempat ke supply intraday. Kita lihat nih ke 1 jam ya biar kelihatan pergerakannya. Nih, sempat lama di intraday. Kalau di 1 jam kelihatannya langsung ya, tapi kalau kita turunkan time frame nya nih, ngelewatin, sempat mau balik lagi tapi ternyata lanjut, dan ini datar dan sideways down. Jadi kalau dilihat hari ini sideways down sih emang. Ini puncak ke puncak kayak gini. Kalau kita pindahkan, bukan pindahkan ya, di ini duplikat bawah, taruh bawah juga. Nah, tapi ini 15 menit ya, intraday banget. Dan mungkin saat Anda buka ini sudah berubah. Jadi saya hapus aja dulu. Kita ke 1 hari. Supply-supply-nya udah kurang cocok. Aku perbaiki dulu. Tapi kita lihat ke 4 jam saja. Supply utama sebenarnya masih bisa kita pakai ya, tapi kita edit dulu dengan perubahan yang ada sekarang. Tentu supply demandnya sudah geser juga. Kita cek lagi daily. Nah, kelihatan ya turun ya sebenarnya daily itu. Iya kan? Turun kan ini. Kemudian kita tambahkan dulu duplikatnya. Nggak bener-bener channel line, tapi hampir channel line. Nah, biasanya ini kuat. Jadi ini sideways tapi turun, sideways down. Dan kemarin polanya ini ya, inside bar dari yang ini ya. Dan kalau dilihat, ini volumenya lebih kecil daripada yang ini. Artinya ini kenaikannya nggak cukup kuat. Cuma memang market belum siap turun. Terlihat ya, setiap kali turun balikin, turun balikin. Tapi tetap kalau dilihat kayak gini itu kelihatan kita menjauh dikit gitu. Kelihatan deh kalau ini downtrend. High, low, lower high, dan belum ada high yang lebih tinggi daripada lower high ini. Artinya ini masih kita anggap sebagai lower high. Nah, ini juga belum ada low yang lebih rendah daripada low ini. Berarti belum terbentuk lower low. Kita balik ya ke 4 jam. Nah, kita perbaiki dulu supply dan demandnya. Dan kali ini kita lebih fokus ke intraday ya, pergerakan hari ini ya. Coba. Berarti iya pakai 4 jam aja atau mungkin pakai 1 jam. Oke. Sebentar, kita edit dulu. Oke, perkiraan saya seperti ini. Jadi untuk supply utama nih, kalau dia coba naik balik, ini kan sudah bentuk ini ya. Kalau dari hourly kan sudah bentuk nih. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, kalau pola hourly ini masih lanjut naik, maka kemungkinan ke supply-supply yang ada di sini, tapi saya tidak yakin ke supply besar. Ke supply utama yang ini dulu. Jadi supply utamanya ada di 5020 sampai 5060. Kemudian yang kalau terjadi impuls besar itu di sekitar 5120 sampai 5150. Dari mana? Ya dari jejak sebelumnya dan sedikit intuisi. Nah, sedangkan kalau dia turun
ada demand yang menahan di 4.880 sampai 4.910. Kemudian kalau lanjut turun, nah kita kalau kemarin deketi ini ya di 4.800 sampai 4.840. Nah, sepertinya dia akan lari-lari di sini. Dengan kali ini saya pikir cenderungannya down sih. Ya sama dengan kemarin ya, saya pikir turun tapi ternyata naik, tapi naiknya kan ya masih di area ya kemarin itu. Nah, ini pun kayak gitu. Nah, ini 4 jam juga ya. Kalau 4 jam kan lower terus ya. Jadi ini high low, lower high, lower low. Kemungkinan ini menjadi lower high. Nah, kemudian dia akan ngejar lower low di demand kuat. Saya lebih berpikir ke arah situ sih. Karena naiknya itu nggak kuat. Ya memang sih kalau secara fundamental nanti malam ada unemployment claim yang diperkirakan naik tipis dari 227.000 menjadi 229.000. Naik cuma 2.000. Apakah berpengaruh? Nah, kemudian untuk ini liquidation ya. Nah, kemudian untuk ini yang buy side liquidation sell, maksudnya orang-orang yang sudah nge-buy kemudian masang sell-nya di mana, atau udah nge-sell kemudian naruh buy untuk stop loss di mana, kemungkinannya di angka masih di 5.050 ya, atau nah di puncaknya ini. Sedangkan untuk bawahnya saya malah agak naikkan ke 900, tapi ini masih boleh karena ini low. Jadi selain demand ini, menjelang demand ini kalau tembus kan naik gitu ya. Tapi orang-orang yang sudah nge-buy mungkin pasang stop loss-nya kan di sini nih, di ujungnya ini. Jadi kemungkinan disingle dulu. Emas kan gitu loh ini ya. Cenderungnya akan mencari stop loss-nya orang-orang itu baru ngejar target. Ini kemungkinan kayak gitu juga. Akan ngejar stop loss-nya orang-orang yang sell di angka ini sampai angka ini, kemudian lanjut turun. Itu perkiraan saya. Ya memang sih secara struktur besar market belum siap turun. Secara struktur yang besar daily up gitu ya, itu memang masih ke ini, ke tren bullish gitu. Dan saya belum menemukan pola lain di sini selain tren-tren tadi itu. Turun naik masih di kisaran ini, turun lagi. Nah, kita terjebak di sini sekarang di area tengah. Kita turunkan lagi ke 1 jam ya, udah berusaha naik lagi. Jadi ini agak beda karena kalau dilihat dari 1 hari kan open di atas open sebelumnya, berarti harusnya turun dulu baru naik. Tapi ini turunnya tipis saja dan sekarang mulai naik. Batasnya ini ya high kemarin ya. Kalau di sini di atas 5.011 gitu, berarti dia lanjutin up. Tapi kalau turun break low yang kemarin, berarti dia memang lanjutin koreksi turunnya. Ya agak complicated sih, karena kan sebenarnya market juga masih mikir nunggu ini Amerika jadi nyerang Iran enggak, kalau jadi kapan gitu kan. Tapi kurang ajarnya itu. Biasanya perang itu dimulainya itu Sabtu Minggu gitu. Amerika itu nyerang tuh seringnya Sabtu Minggu saat market tutup. Jadi tiba-tiba harganya sudah melesat ke atas. Saya pikir itu dulu informasi yang saya berikan. Belum banyak perubahan ini. Lihat sideways, tapi kalau hari ini sekali lagi ya, kalau hari ini close di atas high kemarin, berarti ya prediksi turun saya nanti dulu. Masih ada kelanjutan naik dulu. Karena memang perkiraan saya pertengahan tahun masih turun sih, baru kemudian naik lagi, bikin all time high lagi. Dan selalu diingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Avengers bawa kita terbang tinggi.